Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mudir Asrama IT Al-Furqon Ustadz Alfi Muhammad dan juga jajaran wakil Mudir Asrama dan juga ustadz-ustadz dan bunda-bunda staf pengajar Asrama IT yang senantiasa saya banggakan, dan juga anak-anak ustadz peserta didik Asrama IT yang senantiasa ustadz cintai dan sayangi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan illa yaumiddin. Amma ba'du. Kita senantiasa bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, dan yang terpenting lagi nikmat iman, hingga kita bisa duduk bersama di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka kita bersama-sama menghadiri dan menyaksikan pelantikan musyrif dan musyrifah, yang mana ini adalah suatu kegiatan asrama yang sudah kita senantiasa laksanakan setiap tahunnya. Dan juga tidak lupa kita sampaikan salam hormat kita kepada Al-Qudwah, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Berkat perjuangan beliaulah yang telah menyebarkan, menegakkan agama Islam sebagai agama yang benar, hingga kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam dan beribadah hingga detik ini. Kita berharap kita senantiasa dapat istiqomah di atas sunnah-sunnah beliau, agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang senantiasa Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, teringat akan sebuah firman Allah yang tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 70, yang artinya kecuali orang-orang yang bertaubat, yang beriman dan beramal saleh, maka kata Allah, kami akan ganti keburukannya dengan kebaikan. Maka ada 3 kategori yang dikatakan Allah agar kita senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah, agar kita senantiasa mendapatkan rahmatnya dari Allah, yaitu yang bertaubat, yang beriman dan beramal saleh. Itulah kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, kalau kita senantiasa ingin dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, niscaya pertolongan Allah itu akan dekat kepada kita. Yang pertama Allah mengatakan orang-orang yang bertaubat, yaitu orang-orang yang senantiasa beristighfar, lisannya senantiasa beristighfar, yang senantiasa memohon ampun pada Allah. Nabi SAW menjanjikan, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan tunjukkan jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitannya. Maka perbanyak istighfar anak-anak sekalian. Ketika menunggu waktu iqamah, selesai melaksanakan sholat sunnah, memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar itu juga sangat banyak manfaatnya. Itu juga mengundang cintanya Allah, mengundang ampunan Allah, dan juga mendapatkan pertolongan dari Allah. Memperbanyak istighfar. Maka isi hari-hari kita dengan senantiasa berzikir pada Allah, beristighfar pada Allah, maka Allah akan cinta kepada hamba-hambanya yang senantiasa beristighfar. Yang kemudian kata Allah, bertaubat, beriman. Beriman yaitu mendapatkan kedekatan dari Allah,
Allah sendiri yang menjanjikan. Kata Allah, qad aflahamal mu'minun, amat beruntunglah, keberuntungan, keselamatan, kesuksesan, keberhasilan bagi orang-orang yang beriman. Qad aflahamal mu'minun. Maka kalau kita ingin sukses, sukses dunia, sukses akhirat, mendapatkan cita-cita apa yang kita inginkan, memperbanyak mendekatkan diri pada Allah, beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah, memperbanyak mendekatkan diri pada Allah, laksanakan semua apa yang diperintahkan Allah, dan jauhi semua hal-hal yang diharamkan, semua hal-hal yang dilarang, yang diharamkan, yang dibenci oleh Allah kita jauhi. Maka sudah tentu nanti kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalau anak-anak senantiasa tidak pernah meninggalkan sholatnya, tidak pernah meninggalkan tahajudnya, duhanya, dan senantiasa membaca Al-Qur'annya, mendekatkan diri pada Allah, memperbanyak doa, niscaya Allah akan senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua tentunya. Qad aflahamal mu'minun. Siapa itu orang yang beriman? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk di dalam sholatnya. Bukan yang suka bermain-main di dalam sholatnya. Bukan juga yang pura-pura sholatnya. Bukan juga sholatnya yang harus dipanggil-panggil dulu sama ustadz-ustadznya, sama bunda-bundanya. Ketika ada panggilan adzan, dia langsung mendekat menuju ke tempat sholat tersebut. Inilah orang-orang yang beruntung. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan di dunia dan akhirat kelak. Orang-orang yang alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang senantiasa khusyuk di dalam sholatnya. Orang-orang yang senantiasa khusyuk di dalam sholatnya itu, dia senantiasa juga merasa diperhatikan oleh Allah. Sehingga kalau dia melakukan kesalahan, kalau dia melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran agama ataupun pelanggaran-pelanggaran di sekolah, di asrama, dia senantiasa takut, dia senantiasa merasa bersalah, dia senantiasa merasa diperhatikan oleh Allah. Maka orang-orang inilah yang akan mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang beriman. Kemudian kata Allah, beriman dan beramal soleh. Beramal soleh juga mendatangkan cintanya Allah. Orang-orang yang beramal soleh inilah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang tidak pernah merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka keberuntungan, kata Allah, semua manusia itu dalam kerugian. Semua manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan juga senantiasa saling mengingatkan di atas ketaatan dan di atas kesabaran. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inilah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Karena itu inilah tempat kita sebagai musyrif dan musyrifah, melatih diri kita untuk melakukan kebaikan, melatih diri kita untuk beramal soleh, melatih diri kita untuk menjadi pemimpin, bersosialisasi, berorganisasi. Agar apa? Agar kalian senantiasa nantinya kalau terjun ke tengah masyarakat sudah terbiasa bersosialisasi, berorganisasi, bertemu dengan orang, dan juga senantiasa pandai memimpin dimanapun kalian berada. Maka dimanapun kalian berada, apapun nantinya profesi kalian, maka insya Allah senantiasa kalian akan menjadi pemimpin dimanapun kalian berada. Dan yang terakhir Ustaz mengingatkan, jangan pernah meninggalkan sholat malam, qiyamul lail. Sholat malam itu mendatangkan pertolongan Allah. Senantiasa orang-orang yang melaksanakan sholat malam, sholat tahajud itu, Allah akan kumpulkan dia di surga. Kata Rasulullah SAW, wasallu bil-lail wan nasu niyam. Kerjakanlah sholat malam ketika semua orang sedang tertidur dengan lelap. Orang tertidur dengan lelap, kita sholat malam, kita berhubungan dengan Allah, kita berdoa pada Allah, berkomunikasi pada Allah. Ya, itulah saat-saat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan kumpulkan kita ke dalam surga-surganya, kata Rasulullah. Tadkhulu jannati bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Mungkin itu pengarahan yang dapat Ustaz sampaikan
pada acara pelantikan ini